Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Delapan belas warga Kiwirok akhirnya kembali ke kampung halaman setelah hampir setahun mengungsi. Petani di Merauke mengeluh pada wakil presiden soal langkanya BBM dan pupuk. TPID Kota Jayapura pastikan stok sembako aman jelang Natal dan Tahun Baru. Delapan belas orang warga distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Kiwirok dengan berjalan kaki dari ibu kota Oksibil selama sehari. Warga meninggalkan kampung halaman dan mengungsi selama setahun akibat tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata KKB yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum. Bupati Pegunungan Bintang Yanspey Bidana bersama aparat gabungan TNI Polri menyambut kedatangan belasan warga Kiwirok ini dan memberikan bantuan sembako. Mereka sementara akan ditampung di perumahan guru yang sudah disiapkan aparat. Kemarin sudah tiba masyarakat yang berjalan kaki dari Oksibil sampai di Kiwirok dengan selamat, dan aparat TNI Polri sudah berkomunikasi dengan mereka dengan baik, bahkan mereka ada makan bersama di lapangan. Kemudian terima kasih sekali juga untuk Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Yanspey Bidana, yang kemarin berserta Prokopimda telah tiba juga di Kiwirok untuk memberikan dukungan moral, memberikan bantuan. Terlebih itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada maskapai Ikaros, karena maskapai tersebut terutama pilot dan kopilot yang telah berani mengantarkan Pak Bupati, dan hari ini tadi juga seterusnya akan melanjutkan pengiriman logistik. Yanspey mengajak masyarakat Kiwirok yang masih mengungsi untuk kembali sehingga roda perekonomian di distrik Kiwirok dapat berjalan normal. Saya harap masyarakat semua kembali yang ada di gunung-gunung, menyelamatkan di gunung-gunung maupun ke distrik-distrik tetangga kembali seperti biasa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kami pemerintah dengan kemampuan yang ada secara bertahap kami dukung untuk kita bisa kembalikan Kiwirok seperti semula. Kondisi di Kiwirok saat ini relatif aman, namun memang tidak mudah bagi pengungsi untuk kembali beraktivitas normal, mengingat mereka masih trauma dan takut terhadap teror yang dilakukan KKB. Hari ini kami tiba dengan 18 orang dengan keadaan yang sehat, dan harapan kami, dan kami tiba di sini harapan bahwa masyarakat masih yang ada di Oksibil, di mana mereka juga akan datang, kerinduan yang seperti kami, mereka juga rindu seperti itu, dan kami kembali juga seperti semula. Situasi di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua masih sepi. Pelayanan kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya berjalan normal karena banyak fasilitas rusak dan dibakar pada September 2021. Aparat keamanan saat ini terus meningkatkan patroli untuk mengantisipasi kemunculan kelompok separatis teroris pimpinan Lamek Taplo yang terus memantau pergerakan aparat keamanan. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Dan Rem 174 Anim Tiwanianggap Brigjen Reza Pahlevi mengatakan selama tahun 2022 tercatat puluhan anggota TNI di jajaran Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Papua Selatan yang melakukan disersi dengan berbagai tindakan yang menyalahi aturan. Selain itu, menurut Reza, TNI juga telah memecat 4 tentara karena melakukan kesalahan fatal. Yang jelas ada cukup lumayan lah, di atas 15 orang. Ya, di atas 15 orang. Oh, yang disersi. Berarti pecat kemudian kalau sudah disersi? Disersi kita ikuti prosedural. Dia pertama kan THTI, disersi, prosesnya kita laporkan dia menjadi pencarian, jadi kembali dalam proses 3 bulan kita sudah ajukan dia untuk pemecatan.
perawatan proses swab. Danre menambahkan seluruh tentara di Korem 174 terus mendapat pengawasan khususnya sesuai dengan aturan di tubuh TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengamanan perbatasan. Petani di Merauke meminta pemerintah agar menyediakan SPBU khusus karena selama ini para petani sulit mendapatkan BBM untuk mengoperasikan alat-alat pertanian. Permintaan tersebut disampaikan mereka ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Kampung Semangga Jaya, Merauke, Papua Selatan. Petani mengeluh gara-gara kelangkaan BBM, produksi beras tidak bisa maksimal. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menambah kuota pupuk sebesar 41.000 ton di Merauke, namun kuotanya hanya 14.000 ton. Kiranya kami dikasih SPBU di sektor-sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Merauke. Karena selama ini tidak hanya mengalami kenaikan harga, Pak, lompatan harga yang ada di Kabupaten Merauke. Salah satu contoh yaitu fungisida Amistartop yang dulunya itu 250, sekarang sudah 295. Sehingga biaya produksi yang kami keluarkan itu tidak seimbang dengan hasil panen yang kita dapatkan. Pupuk kurang lebih 41.000 ton. Namun yang diberikan oleh pemerintah 15.000 ton. Itu pun jauh dari harapan kami petani Kabupaten Merauke, khususnya Semangga Jaya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menambah kuota pupuk NPK di Kabupaten Merauke. Kedatangan Wapres ke Kampung Semangga juga menjadi kesempatan bagi petani untuk meminta pemerintah menekan harga obat hama yang harganya saat ini mencapai Rp290.000 dari sebelumnya Rp240.000 per karung. Dengan luas lahan pertanian mencapai 21.000 hektar, Merauke yang baru saja menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Namun hingga kini baru sekitar 7.000 hektar yang digarap petani di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur yang dijual di Pasar Wamanggu Merauke terus merangkak naik. Saat ini harga telur di kisaran Rp60.000 per rak. Sebelumnya untuk telur ukuran kecil dijual Rp50.000 per satu rak, kini menjadi Rp60.000 untuk satu rak yang berisi 30 butir. Untuk telur yang ukuran besar di pasaran dijual Rp90.000 dari Rp85.000 per satu rak. Sekarang di sana jualnya berapa itu? Kalau yang sekarang masih 75, 80. Kalau yang harga ini biasa 100. Yang 75 itu? Iya. Tapi ini kan mau Natal, mau Tahun Baru. Ini pemakaian gimana di sana? Ya, keperluan? Lumayan. Beras. Biasanya bikin apa itu untuk orang sana? Aku nggak tahu, saya tahunya cuma diajar di pasar. Oh, gitu. Saat ini permintaan telur di Merauke terus meningkat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Tingginya permintaan telur juga terjadi di Kabupaten Mapi, Bovendigul, serta Kabupaten Asmat. Merauke sendiri merupakan salah satu pemasok telur di kawasan Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.